Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Sega, sahabat Puskesmas Sekar Gadung. Sahabat Sega, kali ini kita bertemu di siang hari ini dalam acara obrolan santai, di mana program ini dari Puskesmas Sekar Gadung yang mana melalui promosi kesehatan bekerja sama dengan berkolaborasi dengan Endos untuk mengadakan obrolan santai seputar tentang obat. Sahabat Sega, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Oke sahabat Sega, apa sih Endos itu? Endos adalah salah satu kegiatan di Puskesmas Sekar Gadung yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dalam penggunaan obat, sehingga diharapkan masyarakat bisa cerdas menggunakan obat, mulai dari mendapatkan, menggunakan, menyimpan, hingga membuang. Endos sendiri juga merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk mendukung program pemerintah, yaitu Gemas Cermat, Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. Oh iya sahabat Sega, di bulan Maret ini kita akan menyambut bulan suci Ramadan, di mana umat muslim akan melaksanakan ibadah puasa. Tetapi tidak menutup kemungkinan saudara-saudara kita yang umat muslim ada yang juga harus mengkonsumsi obat ketika harus menjalankan puasa. Oleh karena itu, sahabat Sega, kali ini kita bersama pemateri kita akan membahas bagaimana cara minum obat saat puasa, supaya puasa tetap lancar dan terapi obat yang diinginkan tetap didapatkan. Oke, kita sapa dulu ya pemateri kita. Halo, Assalamualaikum Ibu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nimas. Bagaimana kabarnya Ibu? Padahal kita satu ruangan ya. Alhamdulillah sehat ya. Ibu Ratna, gimana nih? Apakah sudah siap untuk menyambut puasa kali ini? Insya Allah ya. Kita yang penting itu adalah niat baiknya. Insya Allah kita kalau berniat beribadah yang full ya, totalitas untuk 1 bulan ke depan ini, insya Allah kita akan diberi barokah oleh Allah dan kita bisa menjalankan ibadah dengan baik. Amin. Oke, sahabat Sega, Ibu Ratna Khairunisa ini adalah seorang apoteker yang sehari-hari bertugas di UPT Puskesmas Sekar Gadung, dan beliau adalah penanggung jawab layanan kefarmasian. Sahabat Sega, tidak perlu lama-lama, bagaimana kalau kita segera mendengarkan materi dari Ibu Ratna Khairunisa. Dan bagi sahabat Sega yang kepengen tahu atau ada pertanyaan masalah seputar obat, bisa dituliskan di kolom chat, nanti akan kita bahas bersama. Silakan Ibu Ratna. Ya, terima kasih Mbak Nimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sega. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, dalam kesempatan hari ini kita kan sudah dekat ini sama dengan ke bulan suci Ramadan ya. Semoga kita bisa menjalankan ibadahnya dengan baik. Nah, agar bisa menjalankan dengan baik, beberapa mungkin harus tetap mengkonsumsi obat saat puasa. Nah, sebelum kita masuk lanjutkan ya. Sebelum kita memulai untuk membahas tentang bagaimana cara menggunakan obatnya, kita itu perlu tahu obat mana yang bisa membatalkan puasa, atau yang tidak membatalkan puasa. Nah, sebenarnya untuk yang membatalkan puasa ini intinya adalah yang kita minum, kita telan lewat tenggorokan ya. Itu bisa obat minum yang biasanya kayak pil, sirup. Itu kalau ditelan tidak boleh diminum. Maksudnya kalau udah diminum berarti puasa kita batal. Nah, untuk yang lainnya seperti obat oles,
misalnya kayak krim, atau salep yang dioleskan di kulit ya, itu enggak apa-apa. Itu tidak akan membatalkan puasa. Selain salep, ternyata ada cairan mulut, tapi tidak membatalkan puasa. Nah, ini adalah obat yang disebut dengan obat sublingual. Obat sublingual itu apa? Itu adalah obat yang cara konsumsinya itu diletakkan di sini ya, di bawah lidah. Nah, itu obatnya akan terserap lewat pembuluh darah di bawah lidah. Jadinya itu tidak akan membatalkan puasa karena asalkan tidak tertelan ya. Jadi itu harus dipastikan dulu kalau sudah terserap sempurna itu kita aman. Puasanya masih oke. Tapi kalau misalnya ada sisa-sisa terus kita telan, ya itu nanti bisa batal puasanya ya. Contohnya obat sublingual ini biasanya obat untuk jantung seperti ISDN dan lain sebagainya. Terus ada lagi, ternyata obat-obat yang disuntikkan melalui kulit, otot, sendi, vena, itu juga ternyata enggak apa-apa, tidak membatalkan puasa, asalkan bukan nutrisi. Jadi misalnya bukan glukosa atau bukan cairan makanan yang dimasukkan, itu ternyata enggak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Jadi kayak dulu kan zamannya vaksin COVID ya, kita kan ragu-ragu. Puasa kita batal enggak pas vaksin? Ternyata itu enggak apa-apa, enggak membatalkan ya Bapak Ibu. Terus kemudian yang enggak membatalkan lagi itu obat tetes mata atau tetes telinga. Nah, jadi enggak masalah ya, untuk tetes mata diteteskan enggak masalah, asalkan enggak dijilat-jilat ya. Terus telinga juga enggak masalah karena juga enggak nyambung ke kerongkongan, tidak kita telan kan. Nah, yang agak ragu-ragu ini adalah untuk tetes hidung. Kalau tetes hidung itu ada yang tidak membolehkan, alias itu membatalkan puasa ya. Takutnya karena kalau hidung nanti kan bisa masuk ke kerongkongan, akhirnya ketelan. Jadinya kita batal puasanya. Jadi mending untuk tetes hidungnya mending di pending aja pas sudah buka. Nah, terus yang dimasukkan mulut tapi tidak membatalkan itu adalah obat kumur. Obat kumur asalkan tidak tertelan ya. Itu enggak masalah ternyata. Boleh, enggak apa-apa. Kita kumur-kumur tapi langsung dikeluarkan, enggak ditelan. Yang lainnya ini pemberian gas oksigen ya. Itu boleh diberikan, itu juga tidak membatalkan puasa. Kemudian jadi intinya obat yang tidak masuk ke saluran cerna kita ya, melalui mulut sama kerongkongan itu sebenarnya tidak membatalkan puasa. Nah, terus kita lanjut nih ke bagaimana cara kita menggunakan obatnya. Kalau memang kita harus minum obat ya. Ini kalau harus minum berarti kalau misalnya pas puasa kita minum kan batal ya puasanya ya. Nah, ini berarti harus diatur pada saat kapan kita minum obat yang memang ditelan. Secara oral ya, secara diminum lewat mulut. Nah, ini ada pengaturannya. Nah, kalau misalnya ada obat-obat yang 3 kali sehari, itu bisa sebenarnya minta ganti ke dokternya yang 1 kali sehari. Nah, kalau enggak bisa, nah baru ini kita atur jadwalnya. Kalau memang harus 3 kali sehari, misalnya kayak antibiotik, amoksisilin gitu ya, kita kan nggak bisa nawar-nawar jadi 2 kalau misalnya memang dokternya menyarankan yang 3 kali ya, nggak diganti yang 2 kali. Kalau 3 kali itu kita cara minumnya langsung ke pas buka puasa, sekitar jam 6-an ya. Itu kita minum dulu 1 kali ya. Terus yang kedua kalinya itu menjelang tengah malam. Jam 11 malam bisa diminum pas itu. Misalnya kita kebangun gitu ya.
Atau misalnya kalau takut lupa itu sebenarnya bisa pas sebelum tidur aja. Kan biasanya kita kalau puasa kan tidurnya agak malam ya. Karena kan mungkin masih tadarus setelah sholat tarawih. Jadi itu bisa sebelum tidur kalau misalnya takut nggak bangun pas tengah malamnya. Terus pas sahurnya yang untuk ketiga kalinya. Jadi yang pertama itu pas buka, kedua kalinya bisa sebelum tidur, terus yang terakhirnya pas puasa. Pas sahur sebelum kita memulai puasa. Itu kalau 3 kali. Lah kalau ternyata 4 kali, kan ada obat-obat yang ternyata diminumnya harus 4 kali. Misalnya kayak asiklovir untuk penyakit herpes ya. Misalnya itu harus 4 kali, itu minumnya itu bisa di jam 6, jam 10, terus kalau ini harus bangun ya, harus bangun pas tengah malamnya jam 1, terus pas sahur sekitar jam 4-an ya. Jadi kita gimana cara mengatur tetap pas waktu berbuka ya, waktu pas jendela kita boleh makan. Karena kalau pas puasa ya jelas-jelas itu batal nanti puasanya. Nah, terus ya paling enak ini yang 1 kali atau 2 kali. Kalau yang 1 kali ya sudah, santai aja ya. Bisa diminum pas bukanya atau sahurnya. Atau kalau yang 2 kali, ya pas buka sama pas sahur. Nah, terus gimana? Kita kan kalau mendapatkan obat, itu kan seringnya dikasih penjelasan, ini sebelum makan, ini sesudah makan ya. Nah, makan kalau ada tulisannya sebelum makan, itu kalau bisa diminumnya sekitar 30 menit ya, sebelum makan. Nah, makannya ini bisa pas sahur atau pas berbuka. Nah, jadi misalnya pas sahur itu pas kita bangun tidur, kita langsung minum dulu obatnya, terus habis itu mungkin 30 menit kemudian kita bisa makan. Untuk berbuka sama juga ya, kita bisa pas misalnya kita minum antasida ya untuk mah itu bisa kita minum dulu obatnya, habis minum air putih pas berbuka, terus baru kita tunggu 30 menit, misalnya kita sholat dulu, sholat maghrib atau gimana, nanti pas 30 menit kemudian kita baru minum. Ada juga obat itu ternyata yang diminum itu sesaat sebelum makan. Nah, kalau sesaat sebelum makan itu gimana? Sesaat sebelum makan itu misalnya contoh-contohnya obat diabetes ya, yang kayak glimepirid sama glibenclamid, itu sebenarnya bukan sebelum makan yang harus 30 menit kayak antasida gitu, enggak. Itu harusnya minumnya di sesaat sebelum makan. Jadi misalnya makanannya ini udah siap, udah ada piringnya, udah penuh gitu ya, udah ada lauknya, nasinya segala macam. Nah, itu kita langsung minum obatnya, habis itu kita bisa langsung makan. Nah, biasanya yang sering bertanya gimana cara minum pas puasa, ini memang sobat-sobat Sega yang membutuhkan obat-obat yang dikonsumsi secara terus-menerus ya. Itu seperti obat hipertensi, obat gula darah, kayak yang tadi saya terangkan ya, kayak glimepirid, glibenclamid, ataupun metformin. Terus obat-obat kalau untuk darah tinggi itu ada captopril, ada amlodipin, nifedipin gitu ya. Oke. Nah, ini sudah ada pertanyaan ya yang masuk ya. Kalau materinya sebenarnya itu aja, Bapak Ibu. Kita ngobrol santai aja ya. Itu sudah mencakup semuanya bagaimana mengkonsumsi obat saat puasa. Jadi ada obat yang boleh dikonsumsi. Maksudnya selain obat telan ya, saat puasa itu tidak membatalkan puasa. Obat telan itu harus diminum pas buka. Jadi kita atur jamnya saja. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari @v Sasmito. Selamat siang Kak, mau tanya kalau penderita diabetes minum obatnya gimana ya? Saya minum glimepirid. Nah, ini ya seperti yang saya terangkan tadi, glimepirid itu diminumnya 1 kali sehari aja.
Nah, itu bisa diminum pas sahur atau pas buka. Nah, itu pilih salah satu dulu. Kalau misalnya dari hari pertama kita minumnya pas sahur, ya kita minumnya sahur terus. Karena itu kan kerjanya 24 jam ya. Kalau kerjanya 24 jam, kita harus konsumsinya jamnya sama. Biar efek terapinya nanti itu baik. Karena nanti kadar obat yang ada di dalam darah, itu kalau kita konsumsinya setiap hari dalam jam yang sama terus, itu nanti konsisten gitu. Jadi kalau misalnya pas udah mau habis kan turun kan pas 24 jam terus kita minum lagi. Nah, obatnya nanti naik lagi. Nah, kita jadinya bisa menurunkan si gula darahnya, gula yang ada di dalam darah itu. Jadinya enggak masalah Bapak atau Ibu ya. Pak Vesa Smito itu bisa dikonsumsi salah satu mawon, dipilih dulu pas sahur atau pas buka. Kalau misalnya pas buka juga enggak apa-apa sebenarnya, nggak harus pagi ya. Kalau pas buka juga nggak masalah, misalnya pas buka ya pas buka terus. Kalau pas sahur, sahur terus. Mungkin kalau misalnya cuman minumnya glimepirid aja itu sebenarnya lebih enak ya daripada yang minum misalnya kombinasi sama metformin. Kalau kombinasi metformin jangan dibarengkan. Kalau dibarengkan nanti gula darahnya bisa anjlok. Nah, kalau misalnya dikonsumsi dua, misalnya glimepirid sama metformin, itu bisa yang satu pas sahur, glimepiridnya ya, yang pas bukanya bisa minum metforminnya. Semoga bisa menjawab ya. Kalau obat ada lagi pertanyaan dari Ndah Wulan 27 ya. Kalau obat supositoria apakah membatalkan puasa? Nah, ini sebenarnya udah ada kesepakatan ya dari seminar medis religius di Maroko tahun 1997. Nah, ini temanya An Islamic View of Certain Contemporary Medical Issues. Ini menyepakati sebenarnya obat yang kayak supositoria atau obat yang dimasukkan secara vaginal itu tidak membatalkan puasa. Sebenarnya enggak apa-apa karena tidak masuk ke pencernaan. Nah, tapi kalau ragu-ragu mending ya pas anu aja. Pas buka aja. Kalau misalnya supositoria yang memang dipakainya malam, itu kan udah aman ya. Malam kan kita udah buka puasa, nggak masalah sebenarnya. Tapi untuk supositoria yang mungkin urgent ya, yang misalnya untuk nyeri, kayak ketorolak atau gimana itu nggak masalah sebenarnya dimasukkan. Karena itu tidak masuk ke pencernaan. Begitu. Apakah ada yang lain? Oke. Mbak Ratna, ini ada pertanyaan. Kalau punya mah gimana? Apakah bisa tetap puasa ataukah mungkin ada terapi yang bisa membantu untuk bisa lancar berpuasa? Oke. Nah, ini kalau punya emah itu nggak apa-apa sebenarnya kalau mau puasa, monggo. Nah, bisa konsultasi ke dokternya ya. Bisa ke puskesmas Gadung misalnya, nanti bisa tanya ke dokternya, saya punya emah, bagaimana? Nah, nanti dikasih terapi, biasanya itu obat-obat mah ya. Obat mah yang biasanya diberikan kalau di puskesmas Sekar Gadung itu yang pertama antasida. Nah, antasida ini yang warna hijau, yang kayak Promak gitu ya. Promak itu juga antasida sih namanya. Cuman kalau di sini kan pakainya antasida doen ya. Nah, itu diminumnya 3 kali sehari, 1 tablet sebelum makan. Nah, gimana kalau pas puasa? Ya kayak tadi ya. Berarti pas sahur sebelum makan 30 menit sebelum makan kita minum dulu. Terus kita baru makan 30 menit kemudian, terus kita lanjut berpuasa, pas buka kita minum lagi sebelum makan ya, 30 menit sebelum makan besar. Nah, itu kita minum lagi, terus pas menjelang tidur kita bisa minum lagi antasidanya. Kalau obat yang lain yang tersedia di Puskesmas Sekar Gadung itu ada omeprazol. Itu minumnya 2 kali sehari aja, jadi aman ya. Pas buka sama pas sahur, omeprazol ini bisa setelah makan atau sesudah makan, terserah. Terus kemudian ada juga ranitidin sama simetidin. Itu dua-duanya
juga 2 kali sehari setelah makan. Jadi nggak apa-apa ya, bisa pas sahur atau pas bukanya. Dua-duanya sih. Pas sahur sama buka ya. Kalau 2 kali. Pas sahur sama buka ya. Jadi nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Kalau punya AMA itu tetap bisa puasa, asalkan nanti konsumsi obatnya digunakan dengan benar ya. Dan konsultasi dulu ke dokternya. Kalau dokternya membolehkan puasa, nanti dikasih obat, ya obatnya itu harus dikonsumsi. Semoga bisa menjawab ya. Ya siap. Oke, Mbak Ratna, ini kan kalau puasa itu kan ada statement bahwa kita berbuka dengan yang manis ya. Kemudian ada pertanyaan nih, kalau minum obat boleh nggak dengan teh manis? Atau kalau habis minum obat kemudian langsung minum kopi nih, gimana ini Bu Ratna? Maksudnya apakah berinteraksi juga dengan obatnya atau bagaimana? Ya, harusnya itu enggak boleh ya minum kopi atau teh sekalian langsung minum obatnya gitu. Karena teh sama kopi itu kan ada kandungan, kalau kopi kafein ya, kita udah sering dengar ya kafein. Kalau teh itu tein. Nah, dua-duanya ini sama-sama molekul yang besar dan dia itu bisa bergabung sama zat-zat obat atau makanan yang kita konsumsi. Jadinya nanti membuat gabungan molekul gitu yang itu tidak bisa terserap ke dalam darah. Jadinya kayak percuma kita minum obatnya. Misalnya yang berikatan sama teh atau kopi itu yang ada di tablet tambah darah yaitu Fe ya. Fe itu zat besi. Nah, kalau kita misalnya minum itu bareng teh, ya percuma. Nanti akhirnya malah nggak keserap obatnya. Atau mungkin ada beberapa obat yang kalau bergabung dengan teh dan kopi ini malah menyebabkan efek terapi yang membahayakan tubuh. Nah itu juga makanya mending minumnya ya sama air putih aja. Nah kalau bisa juga jangan langsung minum kopi. Jadi misalnya dijeda 1 jam atau paling nggak setengah jam lah daripada nanti terjadi interaksinya. Gitu. Jadi kalau untuk minum obat diusahakan tidak dengan zat-zat yang bisa berinteraksi dengan obatnya sendiri ya. Iya. Ya, Mbak Ratna, ya. Selain teh sama kopi itu juga ada susu ya. Susu ini kan juga sering katanya diminum bareng apa gitu biar nggak pahit. Itu juga kalau bisa jangan. Apalagi antasida ya. Antasida itu jangan diminum sama susu. Nanti kalau berinteraksi itu malah jadi basah banget gitu. Kalau basah banget perutnya itu nanti malah bahaya di perutnya nanti. Yang harusnya isi lambung itu kan asam lambung ya. Ini kalau misalnya berinteraksi sama susu, jadinya nanti malah basah. Kalau terlalu basah, ternyata malah gak baik untuk pencernaan kita. Ada lagi ini pertanyaan, Mbak Ratna, minimal jarak waktu minum obat itu berapa jam kalau pas puasa? Apakah semuanya sama ataukah sesuai dengan yang tadi dijelaskan? Nah, itu tergantung berapa kalinya minumnya. Nah, sebenarnya kita bisa cara gampangnya itu kalau benar-benar saklek ya, benar-benar saklek per jamnya, itu kita hitung dulu jumlah jam kita makan. Misalnya kita makan 10 jam. Lah 10 jam itu nanti dibagi berapa kali makan. Jadinya misalnya 10 jam dibagi 3 misalnya, berarti kan per 3 jam sekali. Itu kalau kita mau saklek ya. Kalau misalnya enggak, ya kayak yang tadi aja, daripada lupa, mending kalau 3 kali ya pas buka, terus pas sebelum tidur, sama pas sahur. Oke. Jadi harus diperhitungkan tepat waktunya supaya bisa mendapatkan terapi yang diinginkan. Jadi ketika kita mendapatkan obat, lebih baik kita tanyakan kepada apoteker yang memberikan obat tersebut ya. Dan salah satu pedomannya adalah seperti yang tadi dijelaskan. Begitu ya Bu Ratna? Ya.
Kalau cara Ya. apa ya? Sebenarnya kalau mau ngusaklek-saklekan ya itu tadi ya, dibagi dulu berapa kali minumnya. Jadi Berapa kita jam? setiap jam tersebut kita minum. Misalnya 4 jam sekali atau 3 jam sekali. Tapi kan kalau gitu kan takutnya malah kita nggak tidur. Kalau kita nggak istirahat dengan baik kan malah mengurangi kesehatan ya. Nah, jadi mending paling nggak kalau 3 kali ya gampangannya itulah kita pas buka, sebelum tidur, sama pas sahur. Begitu. Oke. Sekarang begini Bu Ratna, kalau Ya. bagaimana dengan vitamin? Vitamin apakah sangat kita butuhkan saat kita mau puasa, ataukah kalau bisa vitamin itu didapatkan dari makanan-makanan yang bergizi atau seperti apa? Oh, kalau vitamin sebenarnya itu kebutuhan mikro ya. Jadi sebenarnya nggak masalah sih kalau mau dikasih apa kita tambahi suplemen makanan atau vitamin kita minum nggak masalah. Atau kalau mau langsung makanan bergizi pun juga nggak masalah ya. Cuman kan kalau misalnya kayak kita memang butuh banget vitamin itu, kadang ya memang kita harus minum yang sudah apa ya, sudah konsentratnya gitu. Kayak misalnya vitamin C. Misalnya kalau vitamin C yang tabletan itu kan bisa kita dapat sampai berapa gram, berapa miligram gitu kan. Kalau mungkin misalnya makan jeruk aja itu kan makan jeruknya harus berapa buah untuk mendapatkan miligram itu. Jadi tergantung kebutuhan aja. Kalau misalnya kebutuhannya santai-santai aja ya bisa lewat makanan. Atau kalau memang benar-benar membutuhkan ya kita bisa minum tablet yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke. Ada lagi ini pertanyaan dari Dia Werdi, Bu Ratna. Kan biasanya ini kalau untuk anak-anak ini kebetulan temanya di luar cara minum obat untuk puasa, tetapi ini masih berhubungan dengan obat. Kalau LBO nih untuk anak-anak yang biasanya diare, apakah boleh dicampur dengan susu? Ya, kalau LBO ini ternyata boleh ya dicampur sama susu. Nggak masalah dicampur sama susu atau dicampur ke makanannya. Jadi kalau misalnya anak gitu kan aneh ya, kalau misalnya tiba-tiba sasetan kan, bubuan itu langsung diminum biasanya nggak mau. Nah itu bisa pakai dicampurkan ke makanannya atau minumannya susu atau ke air yang diminum, nggak masalah. Nah itu juga ini ya LBO ini biasanya penyimpanannya yang salah Mbak Nimas ya. Oke. Jadi LBO ini harusnya disimpan di bawah suhu 25. Jadi harusnya dimasukkan di kulkas. Di kulkas biasa ya, jangan dimasukkan freezer. Nah, biasanya penyimpanannya ini yang salah ya. Biasanya di apotek itu sudah benar dimasukkan kulkas, tapi pas di konsumennya nyampe dikonsumsi di rumahnya itu santai-santai aja nyimpennya di lemari di mana. Nah itu harus diperhatikan dengan ya. Sebenarnya gitu ya. Iya, sebenarnya itu penyimpanannya berapa derajat Celcius itu ada di kemasan masing-masing obat ya. Ada tulisannya minimal disimpan di suhu mana atau rentang suhu yang boleh disimpan berapa gitu. Oke. Jadi selain kita memperhatikan bagaimana minum obatnya, juga harus memperhatikan bagaimana penyimpanannya ya. Jadi penyimpanan itu yang terbaik bisa kita lihat di kemasannya, begitu ya Ibu Ratna ya? Ya betul. Atau nanti bisa itu ya di-share lewat Instagramnya Sega ini mungkin Mbak ya. Informasi-informasi kita. Oh ya, ini juga sebenarnya. Kalau berkunjung ke Puskesmas Sekar Gadung itu, Bapak Ibu ya, pas kita ngambil obat itu kan dikasih nomor antrian ya. Sebenarnya di nomor antrian itu baliknya juga ada Bapak Ibu ya. Itu informasi bacaan mengenai informasi-informasi kefarmasian seperti obat ataupun juga kesehatan. Nah, itu juga ada itu cara menyimpan obat, cara membuang obat, cara mendapatkan obat, itu ada semua di sana. Jadi sebenarnya kalau
sambil menunggu obat ya, daripada gak ngapa-ngapain, baca aja baliknya. Semoga nanti bisa nggak bosen ya. Jadi sudah nggak bisa bosen, nambah terus bisa pengetahuan juga menambah tentang pengetahuan kesehatan ya. juga. Iya. Iya. Terus ini Bu Ratna, kalau untuk obat kolesterol kita kan dianjurkan untuk minum obat ketika menjelang tidur malam nih. Nah, ini memang tetap sebaiknya ketika kita tidur malam itu kan berdekatan sekali dengan waktu sahur ya, karena kan saat puasa biasanya dari Sobat Jaga itu kan masih ada yang tadarus sampai malam seperti itu. Biasanya ada yang mulai sampai jam 12 baru bisa istirahat. Nah, ini gimana? Nah, kalau kolesterol itu memang sebaiknya diminumnya itu sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Karena ternyata kolesterol ini dibentuknya banyak-banyaknya itu pas kita tidur. Jadi enggak masalah sih kalau dekat sama sahur atau dekat sama waktu buka pun itu enggak masalah. Yang penting itu pas kita tidurnya kapan. Kan misalnya tidurnya itu ternyata pas kalau pas enggak puasa ya. Kalau enggak pas puasa ternyata kita tidurnya pas siang. Itu sebenarnya nggak apa-apa diminum sebelum tidur siang itu. Karena pembentukan kolesterolnya itu pas tidur itu. Tidurnya ternyata, bukan pagi atau malamnya. Nah, kalau misalnya pas puasa, ya sudah ya pas sebelum tidur malam aja. Biar nggak batal puasanya ya. Sahabat Jaga, masih kita nantikan mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan. Mumpung pemateri kita adalah seorang apoteker, jadi bisa dituliskan di kolom chat. Tetap kita tunggu ya Ibu Ratna. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ingin di-sharingkan di sini. Oke. Untuk obat sendiri itu penyimpanannya sebaiknya bagaimana Ibu Ratna? Mungkin mungkin ada beberapa yang kepengen tanya, tetapi belum kesampaian untuk tanya. Ini mungkin bisa disinggung sedikit. Bagaimana sih cara penyimpanan obat sebaiknya? Ya, penyimpanan obat ini tadi ya, yang pertama kita harus lihat itu di kemasannya. Dia nuliskannya berapa. Kalau misalnya di bawah suhu 30, itu berarti di suhu ruang biasa. Itu boleh kita nyimpennya tapi harus nyimpennya itu di tempat yang tidak lembab ya. Dan tidak langsung di lantai. Jadi misalnya langsung ditaruh di lantai gitu nanti cepat rusak malah obatnya. Jadi kalau bisa misalnya di dalam lemari atau di atas lemari enggak apa-apa. Itu bisa disimpan di sana kalau misalnya ada tulisannya di bawah suhu 30. Nah, kalau di bawah suhu 30 udah jelas ya. Itu jangan ditaruh di panas-panasan misalnya kayak mepe apa gitu ya. Kalau langsung kena sinar matahari, terus suhunya itu tinggi, atau dimasukkan di dalam mobil. Nah, itu kan biasanya kalau di dalam mobil kan suhunya pas kena matahari gitu kan bisa panas banget ya. Bisa sampai 40 derajat. Nah, itu bisa merusak obatnya. Jadi yang baik ya di dalam rumah, di dalam ruangan yang tidak lembab, di atas lemari atau di dalam lemari boleh. Terus yang tidak kotor ya. Takutnya nanti sudah benar di atas lemari tapi ternyata di atas lemari yang tinggi banget. Kan akhirnya nanti berdebu ya. Ngambilnya juga susah. Akhirnya nanti bisa expired kalau enggak sering-sering kita liatin expirednya ya. Oh iya, terus pas nyimpen obat itu jangan lupa nanti kalau mau konsumsi ulang, misalnya sudah lama ini obatnya, misalnya obat nyeri ya, itu masih ada sisanya, itu kita boleh nyimpen tapi nanti lihat dulu expirednya ya. Kalau bisa nanti kalau minum itu kita sisakan tulisan expirednya gitu. Jangan dipotong semua. Nanti kalau dipotong semua kita nggak tahu expirednya kapan. Atau ditulis tangan boleh. Dikasih tahu expirednya kapan. Jadi nanti bisa mengurangi kemungkinan obat expired itu kita konsumsi. Terus yang sering ditanyakan itu kalau antibiotik Mbak. Kalau antibiotik itu sebenarnya nggak boleh disimpan. Jadi misalnya harusnya ya kita dapatnya antibiotik itu kan sesuai sama diagnosis dokter harus berapa hari diminum ya. Misalnya untuk 5 hari nih. Kadang kan kita lupa atau kita memang
gak rajin minum obatnya ya, itu bisa ada sisa. Nah, sisa ini sebenarnya nggak usah disimpan aja. Soalnya kalau misalnya disimpan nanti kan kita udah nggak tahu lagi ya penyakitnya nanti kita apa. Nah, itu mending kita periksa lagi aja. Dan jangan mengasihkan antibiotik itu ke orang lain. Jadi misalnya saya cocok sama antibiotik ini kasih ke orang lain, nggak boleh gitu ya, karena nanti antibiotik ini jumlahnya itu juga harus dihitung, biar nanti nggak terjadi kekebalan kekebalan apa namanya antibiotik. Nah, jadinya ya kalau antibiotik harus hati-hati lah, kita sesuai sama resepnya dokter aja. Iya. Sekarang begini, kalau kita puasa nih, kadang kita itu kalau melihat kolak ya, kolak itu kepingin segera makan atau makan makanan itu kan kayak tergoda untuk segera makan. Ternyata ada obat yang lupa harus kita konsumsi nih mungkin saat berbuka ya, yang paling sering lupa itu mungkin saat berbuka. Lah ini gimana, Bu Ratna, kalau misalnya ketika waktu puasa itu ternyata kita lupa harus mengkonsumsi obat tersebut, apakah kita ingat langsung kita minum atau seperti apa anunya? Nah, itu juga tergantung obatnya ya, obat apa. Maksudnya berapa kali minumnya dan segala macam. Kalau misalnya cuman satu kali sehari enggak masalah, pas kita ingat kita minum. Nah, kalau misalnya setelah aturannya setelah makan, ya berarti pas perut kita masih kenyang itu ya, kita ingat kita minum. Atau kalau misalnya pas ternyata perutnya sudah kosong, kita baru ingat, kita konsumsi makanan dulu, misalnya roti atau kue gitu ya. Nah, itu baru kita minum obatnya. Tapi kalau misalnya yang kayak tadi pas perut kosong, itu ya kita tunggu dulu agak lama ya. Pas kosong baru kita minum kan. Iya, karena memang kalau pas puasa nih, ketika waktu-waktu jam buka puasa, melihat kolak, melihat es oyen atau es campur itu kayaknya godaan terberat ya. Jadi harusnya ada obat yang kita minum, udah nghabiskan kolaknya dulu, nghabiskan minumannya dulu, terus lupa berangkat terawih, kemudian baru ingat. Jadi seperti itu ya beratnya ya. Iya, nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya diatur aja lah. Iya, soalnya yang penting. Yang penting itu kalau paling nggak kita itu berusaha lah untuk bisa komitmen minum obat yang sesuai sama anjurannya gitu. Ya kalau lupa banget ya, ya nggak apa-apa, langsung pas inget itu bisa diminum. Oke. Sahabat Jaga, mungkin ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan. Bisa dituliskan di kolom chat ya. Oke, Bu Ratna. Saya mau tanya nih, kalau di Puskesmas Sekar Gadung itu untuk supaya kita sebagai pasien ya, mohon maaf ini mungkin di luar tema, gimana sih untuk meyakinkan bahwa obat itu memang benar maksudnya untuk terapinya untuk pasien tersebut. Biasanya yang dilakukan oleh Ibu Ratna dan tim apa ini? Supaya mungkin masyarakat yakin bahwa memang sesuai dengan SOP, maksudnya benar-benar bagus pelayanannya di Puskesmas Sekar Gadung, terutama untuk layanan kefarmasian. Sebenarnya itu gini, untuk setiap harinya di Puskesmas Sekar Gadung ya, yang pertama harus banget dilakukan itu identifikasi pasien. Makanya kan kalau misalnya nanti kita ketemu di obat ya, ke saya atau ke Mbak Nimas itu pasti pertanyaan pertamanya adalah boleh lihat identitasnya. Nah, itu bisa ditunjukkan KTP atau identitas lain seperti BPJS atau SIM juga enggak apa-apa. Yang penting ada nama dan alamat. Nah, itu kenapa kita minta? Itu karena nanti dicocokkan dengan resep yang sudah ada, resep yang ditulis sama dokternya. Kan pasti nanti ke obat itu bawa resep ya, kayak gini. Terus nanti kita minta KTP-nya atau BPJS-nya. Nah, itu di sini kan ada nama, alamat sama umur ya.
Nah, itu kita cocokkan, bener nggak yang itu? Karena beberapa kejadian juga ternyata namanya itu beda sama di KTP-nya. Nah, itu nanti kita bisa konfirmasi ke petugas yang menulis resep. Nah, kita bisa apa namanya, tanya benar pasien yang ini atau enggak. Kalau memang betul yang itu nanti bisa diganti namanya. Takutnya itu yang hal-hal kayak itu yang terjadi. Makanya kita kayak cerewet gitu ya, mintain identitas dari apa dari awal ya, dari awal masuk udah sudah mintain KTP. Di apa namanya di loket juga minta KTP. Mungkin di beberapa poli juga minta KTP ya, seperti KIA biasanya juga minta KTP-nya. Terus di obat juga minta itu. Sebenarnya itu apa yang kita lakukan itu namanya identifikasi, yaitu kita memastikan bahwa pasien yang akan kita kasih obat atau yang mungkin di poli-poli itu mau diterapi ya, itu benar orang yang itu gitu, biar nggak salah. Karena kan kalau misalnya salah, kayak salah obat gitu kan bisa fatal ya ininya, dampaknya untuk pasien. Halo, Ya, ya. ya. Jadi Oke. identifikasi pasien itu memang sangat diperlukan dengan tujuan supaya terapi yang diberikan itu tepat sasaran, begitu ya Ibu Ratna Ya, ya? betul. Karena kalau misalnya Ya. nggak lihat langsung kartunya ya, kadang itu kalau kita cuma tanya aja, itu kadang masih miss gitu namanya. Misalnya di sini nulis Pak Aris gitu ya, kita nulisnya pakai N, Anis gitu. Nah itu aja kan udah salah. Jadi makanya itu ya Iya. yang apa ya, yang paling jelas ya kita memegang kartu identitasnya itu. Oke. Ibu Ratna, ini mendekati jam-jam kita mau habis untuk live. Ini ada pertanyaan dari IGIK Set. Kak, kalau puasa obat amlodipin baiknya diminum kapan? Monggo Ibu Ratna. Oke. Obat amlodipin ini kan kerjanya 24 jam. Jadi minumnya 1 kali sehari. Nah, itu kita bisa pilih pas setelah makan buka atau setelah makan sahur. 1 kali sehari aja. Jadi kalau misalnya pas dari awal puasa kita minumnya setelah buka ya setelah buka terus. Atau pas setelah sahur ya setelah sahur terus. Jadi dipilih aja salah satunya. Oke. Setiap hari harus Mungkin ada sama yang jamnya ya. setiap hari harus sama dengan sesuai jamnya dengan yang sebelumnya ya. Jadi nggak boleh misalnya pas buka, kemudian nanti 2 hari lagi pas sahur seperti itu nggak boleh ya. Tetap harus sama. Kalau memang pas buka ya sudah pas buka terus gitu ya. Karena nanti nyambungnya ke itu tadi kandungan obatnya di dalam darah. Kalau kandungan obat di dalam darahnya kurang, nanti kan tidak memberikan efek terapi. Atau kalau terlalu banyak, nanti takutnya terlalu anjlok ininya tekanan darahnya. Oke. Ibu Ratna mungkin bisa diresum untuk obrolan santai kita kali ini. Mungkin jadi teman-teman yang baru gabung, sahabat saya yang baru gabung, mungkin bisa mendengarkan resum dari Ibu Ratna tentang bagaimana sih. Oh, mohon maaf, ini masih ada lagi pertanyaan dari ibunya Ika Sep. Ya, makasih Kak infonya. Kalau obat TBC gimana ya Kak? Ya, kalau obat TB ya, TB ini tuberkulosis ya. Ini biasanya TBC kan dikasihnya nanti antibiotik ya. Antibiotiknya ini sekali minum aja, tapi biasanya tergantung berat badannya. Kalau berat badannya semakin gede itu biasanya tablet yang diminum itu semakin banyak. Nah, karena 1 kali sehari dan kalau TBC ini harus perut kosong ya. Jadi bisa diminum mungkin pas sebelum tidur. Kan jadi setelah setelah buka kan kita masih kenyang. Jangan minum dulu. Nah, nanti mungkin pas jam 10 atau jam 11 kita mau tidur itu baru diminum. Begitu. Oke. Jadi kita tutup untuk kolom chatnya ya, Sobat Sega. Oke, sebelum kita tutup obrolan santai kali ini, kita mendengarkan dulu resum dari Ibu Ratna sehingga Sobat Sega yang baru bergabung bisa mendengarkan materi kali ini. Oke, silakan Ibu Ratna.
Ya, semoga bermanfaat ya, obrolan kita ini ya. Jadi intinya yang tadi itu adalah yang pertama kita identifikasi dulu apakah obat itu bisa membatalkan puasa atau tidak. Jadi kalau memang tidak membatalkan puasa, pas puasa kita gunakan tidak apa-apa. Kayak salep yang tadi ya, tetes mata, tetes telinga boleh. Tapi kalau misalnya obat-obat yang memang dikonsumsi, kita minum, kita telan, itu nunggu pas buka. Nunggu pas bukanya tadi yang kayak tadi dijelaskan ya. Jadinya sesuai sama aturannya, misalnya berapa kali minum. Nah itu nanti kita bagi waktunya. Terus sebelum sama sesudah makan itu juga harus diperhatikan ya. Kalau sebelum makan kan biasanya pas perut kosong itu 30 menit sebelum makan. Kalau setelah makan berarti pas sudah kenyang. Begitu. Mungkin itu ya Mbak ya. Iya. Sahabat Sega, karena waktunya kita untuk live sudah habis dan kita berharap bahwa untuk penyampaian informasi ini bisa bermanfaat, terutama tentang bagaimana cara penggunaan obat yang tepat. Kita mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam pengucapan dan semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu Ratna ya di acara obrolan santai seputar tentang obat atau mungkin tentang kesehatan yang lain. Terima kasih Ibu Ratna. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.